Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin mendebarkan ini, mohon bantuan untuk subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga Bab 2898, 2899-2900. Melihat Gao Qilan yang genit, Gao Qiqiang sama sekali tidak marah. Apakah karena kedua gadis itu? Gao Qiqiang menatap Gao Qilan dan bertanya, "Kakak, kamu sudah tahu?" Gao Qilan tersenyum canggung. "Di keluarga Gao, apakah ada yang bisa kamu sembunyikan dariku?" Gao Qiqiang tersenyum. "Seperti yang engkau katakan bahwa kami tidak dapat menyembunyikan apapun darimu, berarti kamu tidak peduli jika saudara laki-laki kedua membawa dua gadis dan ingin melakukan perbuatan mesum dengan mereka. Untungnya, aku tiba tepat waktu, kalau tidak kedua gadis itu akan dihancurkan oleh saudara kedua. Kakak kedua, cabul besar, sangat buruk perilakunya. Jika aku melihatnya aku ingin memarahinya," kata Gao Qilan dengan marah. "Kakak keduamu memang harus kau urus, tapi kau jangan selalu memarahinya, bagaimanapun juga dia adalah kakakmu," kata Gao Qiqiang. "Setelah beberapa saat, aku akan mencarikan menantu perempuan untuk saudara laki-lakimu yang kedua, dan dia mungkin lebih baik," kata Gao Qiqiang. "Melihat kalian, membuatku pusing. Aku jadi tidak punya waktu untuk menemukan adik iparku. Jika kamu ingin keluar, pergilah ke Penatua Agung, minta beberapa orang untuk melindungimu, dan pergi ke gudang untuk mendapatkan beberapa susunan penyelamat hidup. Kamu sendiri harus berhati-hati, jangan membuat masalah. Jika kamu terluka, aku akan merasa tertekan." Gao Qiqiang menatap Gao Qilan tak berdaya dan berkata, "Terima kasih kakak, aku mencintaimu." Gao Qilan mencium pipi Gao Qiqiang, dan segera berlari keluar. Melihat punggung Gao Qilan, Gao Qiqiang tersenyum tak berdaya. Gao Qilan mengambil susunan penyelamat jiwa dan meminta Tetua Agung untuk mengirim dua orang untuk melindunginya. Lalu dia keluar dari rumah Gao dan pergi mencari gua yang disebutkan oleh Helena dan Juliet. Chen Ping dan yang lainnya sedang berjalan di lapangan es. Dari waktu ke waktu, yang dilihatnya ada mayat beberapa biksu. Tempat yang awalnya damai di ujung utara sekarang tampaknya telah menjadi ladang pembunuhan. Bagaimanapun juga, karena didorong oleh kepentingan, semua orang akan menjadi egois. Mari kita semua berhati-hati dan berusaha untuk tidak berkonflik dengan orang lain. Tujuan kita adalah menemukan harta karun, bukan merampok sumber daya orang lain. Chen Ping berbisik. Apa yang dikatakan Chen Ping adalah untuk Ji Yun dan yang lainnya. Lagi pula, Hua Gang dan Liu Ruyan tidak akan merampok sumber daya orang lain. Tapi Ji Yun dan yang lainnya mungkin tidak sama. Sebagai putra dari Sekte Feitian, mereka mungkin punya pertimbangan yang berbeda. "Kakak Chen, jangan khawatir. Karena aku mengikutimu, aku akan mendengarkanmu. Kami hanya mencari harta karun." Ji Yun dengan cepat mengungkapkan kesetiaannya. Terutama setelah melihat mayat biksu lain, Ji Yun saat ini juga tahu bahwa ada arus bawah yang melonjak di ujung utara ini. Setelah Chen Ping dan yang lainnya berjalan selama hampir sehari, Chen Ping tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat semua orang berhenti. Lalu dia menatap kantong salju kecil tidak jauh dari sana. "Trik licik macam apa ini? Keluarlah!" Chen Ping berteriak keras pada kantong salju kecil itu. Benar saja, di bawah teriakan Chen Ping, 5 orang keluar perlahan. Pemimpinnya adalah Gao Qiji, putra ketiga dari keluarga Gao. Melihat Gao Qiji, wajah Hua Gang menjadi sangat jelek. "Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, dan itu masih di wilayahku." Gao Qiji menatap Chen Ping dengan cibiran di wajahnya. Chen Ping melirik Gao Qiji, dan kemudian pada orang di belakangnya, mereka hanya berada di peringkat kelima dari Fit Body Realm, jadi dia tidak takut sama sekali. Bahkan jika Chen Ping tidak bergerak, kekuatan Ji Yun di peringkat ketujuh dari alam fusion sudah cukup untuk menghadapinya. "Ya, kebetulan sekali, kamu bersembunyi di sini, apakah kamu menungguku?" Chen Ping bertanya tanpa panik. "Iya, aku menunggumu. Aku selalu ingat untuk balas dendam peristiwa di Kabupaten Jialing." Mata Gao Qiji sedikit menyipit, dan rasa dingin muncul di matanya. "Jadi kau selalu teringat, hanya beberapa gelintir dari kalian, bagaimana bisa menghentikan saya?" Chen Ping tampak menghina. Gao Qiji melihat orang-orang di sekitar Chen Ping, kecuali Liu Ruyan dan Hua Guan, Si Tiqiao dan wanita tua itu sama-sama berada di peringkat kelima dari alam pemasangan tubuh, dan Ji Yun berada di peringkat ketujuh dari alam tubuh pas. Dari segi kekuatan saja, orang di sekitar Chen Ping memang lebih tinggi dari beberapa orang yang dia bawa.
Gao Qiji melirik Ji Yun dan yang lainnya dan berkata, "Saudaraku, kami dari keluarga Gao, di ujung utara. Anda pasti sudah mendengarnya. Tetapi siapakah Anda?" Mereka bertiga, Ji Yun dan Siti Qiao, sepertinya tidak bersama Chen Ping. Saya pikir itu bisa dilihat dari posisi berdiri. Begitu Gao Qiji memimpin orang keluar, Liu Ruyan dan Wang Gang berdiri tepat di sekitar Chen Ping, seolah-olah mereka melindungi Chen Ping. Dan Siti Qiao dan wanita tua itu ada di sekitar Ji Yun, melindungi keselamatan Ji Yun. Dari sini, Gao Qiji menyimpulkan bahwa Chen Ping dan Ji Yun tidak bersama. Mungkin mereka menjadi satu tim untuk sementara saja. Memang harus diakui bahwa kemampuan Gao Qiji untuk mengamati dan menilai cukup bagus. Saya Ji Yun dari Fei Tianzong. Tentu saja Ji Yun pernah mendengar tentang keluarga Gao, dan mengetahui kekuatan keluarga Gao di ujung utara. Oh, jadi ini saudara Fei Tianzong, maaf atas ketidaksopanan kami. Saya ada sedikit urusan pribadi dengan orang ini, saya harap saudara Ji Yun tidak ikut campur. Gao Qiji berkata dengan tinjunya terkepal. Ji Yun tertegun sejenak, dan ketika dia tidak tahu bagaimana menjawab, Chen Ping perlahan berkata, "Aku tidak perlu campur tangan orang lain untuk menghadapi kalian, aku lakukan sendiri." Gao Qiji tertawa ketika dia mendengarnya. "Nak, apa yang kamu bicarakan? Omong besar apa ini? Saya membawa semua elit keluarga Gao kami, yang masing-masing memiliki kekuatan peringkat kelima dari Body Fit Realm, dan kau hanya sendiri. Apakah kamu masih mampu menghadapi kami? Silakan bermimpi. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Tapi setelah kamu kalah, keluarlah dari sini dan jangan memprovokasi saya." Chen Ping tidak ingin membunuh Gao Qiji, karena sekarang Chen Ping tidak ingin membuat perseteruan maut dengan keluarga Gao. Hal terpenting bagi Chen Ping saat ini adalah menemukan harta karun itu. "Bagus, jika Anda dapat mengalahkan anggota keluarga Gao saya pasti akan bersembunyi dari Anda ketika saya melihat Anda di masa depan." Gao Qiji langsung setuju, karena dia tidak percaya bahwa Chen Ping bisa menang. "Kalian semua mundur." Chen Ping meminta Wang Gang dan Liu Ruyan untuk mundur. Keduanya mengangguk, lalu mundur. Mereka juga tahu kekuatan Chen Ping. Hanya dengan biksu kelas 5 di alam komposit ini, Chen Ping pasti dapat dengan mudah menangani mereka. Ji Yun juga memberi isyarat pada Siti Qiao untuk mundur beberapa langkah, dan kemudian memandang Gao Qiji seperti lelucon, karena dia tahu bahwa wajah Gao Qiji akan ditampar oleh Chen Ping sebentar lagi. Begitu Gao Qiji melambaikan tangannya, 4 elit tingkat tinggi mengepung Chen Ping. "Nak, aku ingin mengubahmu menjadi patung es dan menyegelmu di ujung utara yang ekstrim ini selamanya." Gao Qiji tersenyum dingin, dan kemudian semburan kabut putih meletus dari tubuhnya seketika. Pada saat yang sama, keempat bawahan elit senior juga mulai mengeluarkan semburan kabut putih. Kabut putih ini adalah udara dingin. Di mana-mana pun udara menjadi dingin, bahkan udara pun membeku. Udara dingin 5 orang menyelimuti Chen Ping. Berhenti. Tepat ketika Chen Ping diselimuti oleh udara dingin, tiba-tiba terdengar teriakan. Segera setelah itu, Gao Qilan melompat ke sisi Chen Ping, lalu melambaikan telapak tangannya, udara dingin langsung menyebar ke sekitarnya. Gao Qiji melihat ini, buru-buru menarik kembali rasa dinginnya, menatap Gao Qilan dan berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan? Xiao Ji, bagaimana kamu bisa menembak dan melukai seseorang dengan santai?" Gao Qilan bertanya pada Gao Qiji. "Kakak, orang ini mempermalukanku di arena Kabupaten Jialing, tentu saja aku ingin balas dendam." "Apakah kamu mengenalnya? Mengapa kamu membantunya?" Gao Qiji bertanya dengan bingung. "Omong kosong, dia adalah penyelamatku. Tanpa dia, adikmu ini pasti sudah terbunuh sekarang," kata Gao Qilan keras. "Ah, seorang penyelamat?" Gao Qiji tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Aku tidak percaya, kamu hanya berbohong padaku. Orang ini tidak sekuat kamu, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Cepat minggir, aku akan melenyapkannya." Gao Qiji sama sekali tidak percaya kata-kata Gao Qilan, berteriak keras kepada bawahannya. "Beraninya kamu?" Mata Gao Qilan membelalak, dan semua pelayan keluarga Gao gemetar ketakutan. Gao Qiji ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gao Qilan melangkah maju dan menamparkan wajah Gao Qiji. "Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku, itu benar-benar menentangku. Apakah kamu ingin aku memberitahu kakak, biarkan kakak membawamu kembali?" Gao Qilan menatap Gao Qiji dengan dingin. Kali ini, Gao Qiji cukup ketakutan. Ekspresinya cepat berubah menjadi sedih,
menarik lengan Gao Qilan dan berkata, "Adik, jangan beritahu kakak, aku akan mendengarkanmu, aku salah." 2. Chen Ping melihat dengan penampilan Gao Qiji, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya ini benar-benar satu hal yang menurunkan satu hal, kakak laki-laki takut pada adik perempuan, itu benar-benar penindasan garis keturunan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Gao Qilan berjalan menuju Chen Ping dan bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Anak ini mencari masalah untukmu. Katakan padaku, aku akan membersihkannya untukmu, dan orang ini akan menimbulkan masalah di mana-mana." Gao Qilan memelototi Gao Qiji dan berkata. Gao Qiji menunduk, tidak berani kentut lagi. Saat ini, Ji Yun yang berada di samping, melihat Gao Qilan, matanya tegak. Dia langsung tertarik dengan kecantikan Gao Qilan. "Hai, Nona Gao, nama saya Ji Yun, putra tertua dari Sekte Feitian." Ji Yun mengambil inisiatif untuk maju dan mendekati Gao Qilan untuk memperkenalkan dirinya. Oh, Gao Qilan hanya melirik Ji Yun, bertingkah sangat acuh tak acuh. Ji Yun seperti menabrak dinding dalam sekejap, wajahnya penuh rasa malu. "Nona Gao, kemana kamu pergi? Apakah kamu juga mencari harta karun?" tanya Chen Ping. Lagi pula, masalah harta karun sekarang sudah terkenal di seluruh negeri utara. "Saya tidak mencari harta karun, saya mencari orang." Gao Qilan secara singkat berbicara tentang menemukan Su Yuqi. Gao Qilan mengatakannya dengan tanpa beban, tetapi dia tidak tahu bahwa ekspresi Chen Ping menjadi bersemangat ketika mendengarnya. "Nona Gao, siapa nama kedua gadis yang tinggal di sana? Siapa nama mereka?" Chen Ping tiba-tiba meraih lengan Gao Qilan dengan penuh semangat dan berkata. Gao Qilan sedikit mengernyit, Chen Ping mencengkeramnya seperti ini, dan itu menyakitinya. "Nak, lepaskan adikku." Melihat ini, Gao Qiji buru-buru berkata. Chen Ping berteriak. "Diam!" Gao Qilan memelototi Gao Qiji. Gao Qiji mundur, dan Chen Ping buru-buru melepaskan tangannya untuk meminta maaf. "Nona Gao, maafkan aku terlalu bersemangat. Gadis yang tinggal di rumahku sekarang, bernama Helena, dan yang lainnya bernama Juliet. Kedua gadis itu memintaku untuk pergi ke gua untuk mencari temanya yang bernama Su Yuqi," kata Gao Qilan. Ketika Chen Ping mendengar nama-nama ini, tubuhnya menjadi gemetar. Itu mereka, gumam Chen Ping. Melihat Chen Ping seperti itu, wajah Gao Qilan terpana. "Kakak, apakah gadis-gadis yang kamu bicarakan ini adalah gadis-gadis yang ditangkap dan dinikmati oleh saudara laki-laki kedua?" Gao Qiji tidak menyadari ketidaknormalan Chen Ping, tetapi bertanya pada Gao Qilan. Mendengar kata-kata Gao Qiji, Chen Ping mengerutkan kening, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang yang hadir di keluarga Gao. Jika benar seperti yang dikatakan Gao Qiji, Helena dan Juliet dihinakan oleh anggota keluarga Gao, pasti Chen Ping akan membuat keluarga Gao menghilang selamanya. Merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba pada Chen Ping, Gao Qilan mundur 2 langkah karena terkejut. Melihat ini, Liu Ruyan buru-buru menjelaskan, "Nona Gao, gadis-gadis yang Anda sebutkan tadi semuanya adalah wanita Chen Ping. Mereka telah lama berpisah, dan Chen Ping sedang mencari mereka." Ketika Gao Qilan mendengar ini, dia segera mengerti mengapa Chen Ping penuh dengan amarah yang mematikan, dan dia buru-buru menjelaskan, "Chen Ping, jangan salah paham, saudara laki-laki kedua saya tidak menyentuhnya sama sekali, saya mengaturnya di rumah saya. Selain itu, saya sudah memberi pelajaran kepada saudara laki-laki kedua saya ini." Dengan penjelasan Gao Qilan, aura pembunuh di tubuh Chen Ping perlahan menghilang.